Kelompok remaja yang terlibat tawuran kocar kacir saat dibubarkan polisi di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Para pelaku tawuran kabur meninggalkan senjata tajam dan kendaraannya. Udah dulu, kalau kalian sama kayak gini sama aja. Udah, tenangin dulu biar kita ke sana, paham? Jangan kayak begitu. Polisi bahkan sempat bersih tegang dengan warga saat mengusir sejumlah remaja. Polisi mengamankan sejumlah pelaku tawuran ke Polsek Tambora untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita senjata tajam celurit berukuran besar. Polisi mengimbau untuk seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga dari gangguan Kamtibnas dan segera menghubungi call center 110 respon cepat Polres Jakarta Barat jika adanya gangguan Kamtibnas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Gegara mengisi daya ponsel di atas kasur 3 rumah kontrakan di Jalan Semar, Kelurahan Tugu, Depok, Jawa Barat, hangus terbakar. Awalnya pemilik rumah mendapati api dari ponsel menyambar kasur dan seisi kamar. Upaya pemadaman manual sempat dilakukan, namun api tidak mampu dijinakan. Kemudian api dengan cepat meluluhlantakkan bangunan rumah. Barang berharga milik korban seperti 2 unit sepeda motor, dokumen penting serta peralatan elektronik seperti telepon seluler, televisi dan kulkas tidak berhasil diselamatkan. Oh, 2 ini, Pak. Meski demikian seluruh penghuni rumah selamat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat perbuatannya pelaku juga terancam sanksi pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas A-News Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas A-News Siang selengkapnya. Tim Buser, Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus 2 pelaku sindikat pencurian kabel PLN di sejumlah gardu kawasan Tambora, Jakarta Barat. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah peralatan perkakas untuk memotong kabel dari dalam tas yang dibawa para pelaku di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Berbekal hasil rekaman yang viral di media sosial, petugas kembali menangkap pelaku lainnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan terungkap, sindikat pelaku pencurian kabel milik PLN ini diotaki mantan teknisi PLN yang sudah tak bekerja selama 1 tahun. Para pelaku menjual kabel-kabel hasil pencurian tersebut sebesar Rp2.400.000 yang dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan para pelaku sehari-hari. Sementara pihak PLN mengalami kerugian hingga Rp200 juta lebih dan masyarakat juga mengalami pemadaman listrik. Para pelaku ini menyamar sebagai petugas PLN untuk mempermudah melancarkan aksi hukumannya. Lalu uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu salah satu tersangka itu atas nama N pernah menjadi teknisi PLN. Ketiga pelaku terjerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja harian lepas unit laka lantas Polres Bogor menjadi korban begal bersenjata tajam. Sementara itu terlilit hutang pinjol Rp50 juta. Seorang pria asal Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur nekat gadaikan motor rekannya sendiri.
Detik-detik aksi begal sadis di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Korban merupakan seorang pekerja harian lepas unit laka lantas. Korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor dan masuk ke area kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Namun tiba-tiba korban dipepet 4 orang pelaku yang datang berpasangan menggunakan 2 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menendang korban hingga terjatuh ke aspal. Bahkan korban diancam akan dibacok menggunakan senjata tajam. Korban yang berteriak membuat konsentrasi pelaku terpecah hingga gagal menggasak motor. Tak berselang lama, korban bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap komplotan begal tersebut. 2 orang pelaku berhasil dipepet hingga terjatuh dan menabrak tiang besi di tepi jalan. Keduanya diamankan ke Mapolsek Cilengsi. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil kabur. Sementara warga sekitar berharap dinas terkait segera memperbaiki dan menambah lampu penerangan jalan di sepanjang Jalan Transyogi Mekarsari hingga Situ Tunggilis untuk mencegah maraknya aksi kriminalitas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, FS 33 tahun akhirnya ditangkap polisi di sebuah penginapan di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ditangkap karena diduga melakukan aksi penipuan dan penggelapan sebuah motor milik rekannya sendiri. Pelaku mengaku nekat menggadaikan motor rekannya sendiri karena butuh uang untuk membayar utang pinjaman online senilai 50 juta rupiah. Pelaku, saudara FS, telah meminjam sepeda motor kepada korban, saudara RAD. Setelah 1 hari pasca peminjaman, korban berusaha menghubungi pelaku melalui telepon dan juga WhatsApp. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Kini pelaku diamankan di sel tahanan Mapolsek Wonoayu, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Karena kesal ditatap, seorang pria di Gresik, Jawa Timur nekat aniaya pengendara motor yang sedang mengantre BBM di sebuah SPBU. Sementara pemirsa di Bali, seorang pria mengamuk di atas sebuah pura. Seorang pria tiba-tiba memukul dan menendang pengendara motor di SPBU Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kejadian bermula saat korban yang sedang mengantri dengan tertib, namun saat tiba giliran mengisi, pelaku yang berboncengan bersama anak istri datang dan langsung menganiaya korban hingga terjatuh dari motornya. Meski sang istri sempat berusaha melerai, amarah pelaku tetap tak terbendung. Setelah memukuli korban, pelaku langsung meninggalkan lokasi begitu saja. Berbekal hasil rekaman CCTV yang viral di media sosial, unit Reskrim Polsek Manyar akhirnya menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan terungkap motif penganiayaan ini murni karena emosi sesaat. Pelaku tersinggung karena merasa ditatap oleh korban. Berawal dari permasalahan saling melihat, kemudian pelaku merasa bahwa korban ini melototi sehingga kemudian terjadi penganiayaan itu. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus penggelapan dan pemerasan pada tahun 2012 dan 2020 silam. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Aksi seorang pria terekam kamera warga saat mengamuk di atap sebuah pura di kawasan Plaza Kuta Badung, Bali. Warga yang mencoba menangkap diserang pelaku. Warga yang takut jadi sasaran amuk mencoba menjauh. Petugas yang mendapat laporan warga berupaya menangkap pelaku yang mengamuk tanpa alasan jelas. Usai berhasil ditangkap, petugas membawa pelaku ke rumah sakit akibat sejumlah luka yang dialaminya. Petugas menunggu hasil pemeriksaan medis untuk selanjutnya memeriksa pelaku. Untuk pelaku sendiri ini inisialnya SO, ya, warga dari Kodi, Barat. Jadi pelaku sudah berhasil kita amankan bersama dengan masyarakat dan saat ini pelaku sedang ditangani intensif di rumah sakit untuk diobati. Akibat kejadian, atap rumah dan pura rusak serta seorang warga terluka. Dari Badung, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan.